Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Mukhairani dari kelas 11 IPS 3. Saya akan menceritakan tentang masuknya Jepang ke Indonesia. Awal kedatangan Jepang ke Indonesia itu berawal dari keinginan mereka untuk mendirikan Persemakmuran Asia Timur Raya. Keinginan ini ditunjukkan melalui serangan Jepang ke pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii pada 8 Desember 1941. Alasan Jepang sempat disambut gembira setelah menandatangani penyerahan kekuasaan. Jepang mulai menggunakan data intelijen untuk membuat propaganda yang bisa menarik simpati rakyat. Maka, di awal kedatangannya, Jepang bisa dengan cepat mengerti budaya lokal dan menghubungkan segala peristiwa sebagai dampak dari hal-hal yang sifat metafisis. Contohnya, Jepang menggunakan ramalan Jayabaya tentang datangnya bangsa kulit kuning yang akan mengusir bangsa kulit putih. Jepang juga melakukan propaganda di Indonesia setelah resmi menduduki Indonesia sejak 8 Maret 1942. Jepang mulai menyusun pemerintahan demi melancarkan pendudukan mereka di Indonesia. Selain itu, Dai Nippon juga melakukan aksi-aksi propaganda demi menarik simpati rakyat Indonesia. Jepang juga melakukan gerakan 3A, yaitu Nippon Pemimpin Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Cahaya Asia. Abdul Salam dalam menuju kemerdekaan pada tahun 1964 menyebutkan bahwa gerakan 3A itu dibentuk oleh Jepang diterapkan untuk membantu usaha peperangan mereka melawan sekutu di Perang Dunia Kedua. Selain gerakan 3A, pemerintah militer Jepang juga menyebarkan berbagai propaganda lainnya serta kegiatan-kegiatan dan membentuk deretan organisasi yang melibatkan orang-orang Indonesia seperti Pembela Tanah Air, Heiho, Seinen dan Kebondan, Barisan Pelopor, dan masih banyak lagi lainnya. Sebenarnya, orang-orang Jepang memasuki Indonesia sebelum menyerahnya Belanda pada tahun 1942. Tahun 1937, sedang terjadi krisis ekonomi yang melanda dunia. Jepang ternyata berhasil mengantisipasi dampak buruk yang diakibatkan oleh resesi global tersebut. Ong Hok Han dalam runtuhnya Hindia Belanda menyebutkan bahwa Jepang termasuk salah satu negara yang mampu selamat dari krisis moneter dunia. Hal ini berbeda dengan Hindia Belanda. Maka, ketika krisis ekonomi melanda dunia, Jepang mampu bertahan berkat strategi perekonomian mereka. Sebaliknya, perekonomian Hindia Belanda kian terpuruk. Inilah yang menjadi termasuk awal Jepang ke wilayah Indonesia. Pada tahun 1938 sampai 1939, orang-orang Jepang masuk ke Indonesia untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Selain itu, Jepang juga menjadi salah satu negara utama tujuan ekspor komoditas dari Hindia Belanda yang didapat dari kekayaan alam Nusantara. Jepang pada waktu itu menjadi pesaing negara-negara Eropa dalam perebutan pasar ekonomi. Situasi demikian membuat mereka mampu masuk ke Indonesia pada tahun 1938 sampai 1939 untuk berinvestasi kepada pemerintah Hindia Belanda. Jepang juga mempunyai tujuan menguasai Indonesia pada 1 September 1939 pada Perang Dunia Kedua dimulai. Jepang dan Belanda berada di kubu yang saling berhadapan. Jepang di blok fasisme bersama Jerman dan Italia, sedangkan Belanda menjadi bagian dari sekutu yang dimenangkan Inggris. Situasi ini tentunya merugikan Jepang yang telah menanamkan investasi di Indonesia. Jepang menjadi salah satu kekuatan penting dalam Perang Dunia Kedua. Bahkan pada 7 Desember 1941, Jepang menyerang pangkalan militer Amerika Serikat di Kepulauan Hawaii. Keberhasilan Jepang menduduki Tarakan kemudian diikuti dengan didudukinya wilayah-wilayah lainnya, misalnya Balikpapan dan Pontianak. Masing-masing berhasil dikuasai Jepang pada tanggal 24 Januari 1942 dan 29 Januari 1942. Berikutnya, berturut-turut pada 3 Februari 1942 dan 10 Februari 1942 giliran Samarinda dan Banjarmasin yang direbut Jepang dari Belanda.
Setelah menguasai Kalimantan dan Maluku, pasukan Dai Nippon melanjutkan ekspansi ke wilayah Sumatera. Pada tanggal 14 Februari 1942, Jepang mengarahkan pasukan payung untuk menduduki Sumatera. 2 hari kemudian, tepatnya tanggal 16 Februari 1942, Palembang dan sekitarnya berhasil diduduki. Keberhasilan tersebut membuat Jepang semakin bertekad menguasai Jawa. Jepang menduduki wilayah Teluk Banten di Jawa Barat dan Karagan di Jawa Tengah pada awal Maret 1942. Akhirnya, Batavia yang menjadi pusat pemerintahan kolonial Hindia Belanda direbut pada 5 Maret 1942, menyusul kemudian Bandung yang diambil alih 2 hari berselang. Belanda yang semakin terdesak terpaksa menyetujui untuk diadakannya perundingan tanggal 8 Maret 1942 di Kalijati dekat Subang, Jawa Barat. Kemudian, kedua belah pihak bertemu dalam perundingan yang dikenal dengan Perundingan Kalijati itu. Selanjutnya dilakukan penyerahan kekuasaan atas wilayah Indonesia oleh Gubernur Jenderal Hindia Belanda yang merupakan Komandan Angkatan Perang Belanda di Jawa kepada Jenderal Hitoshima Imamura selaku wakil delegasi Dai Nippon. Sejak saat itu, wilayah Indonesia berada dalam pendudukan pemerintahan militer Jepang, hingga akhirnya Dai Nippon mengalami kekalahan dari sekutu dalam Perang Asia Timur Raya yang membuka peluang bagi bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Jepang membutuhkan bantuan orang-orang Indonesia untuk menghadapi sekutu di Perang Dunia Kedua. Namun, di sisi lain, pada perkembangannya, perlakuan Dai Nippon terhadap rakyat Indonesia justru semakin kejam. Penerapan kerja paksa Romusha dan Jugun Ianfu adalah sedikit contohnya. Selanjutnya, selama kurang lebih 4,5 tahun Jepang menjajah Indonesia, banyak kerugian dan kesengsaraan yang ditimbulkan. Semua diarahkan demi kepentingan perang untuk Jepang sehingga kehidupan masyarakat Indonesia tersiksa, begitu pula dengan sumber daya alam yang dikuras oleh Dai Nippon. Hingga akhirnya pada pertengahan tahun 1945, Jepang menunjukkan tanda-tanda kekalahan dan akhirnya menyerah kepada sekutu. Situasi ini membuka peluang bagi Indonesia untuk tekan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.